Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Elvina SMT selaku pembimbing 1. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Alfredo SMK selaku pembimbing 2. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang fiksi saya yang berjudul penyelesaian masalah transportasi menggunakan metode daftar dan antaraj untuk mendapatkan solusi optimal. Lalu pembahasan yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada algoritma, yang keempat ada dan isi, yang kelima ada penutup. Yang pertama pendahuluan, di mana ada latar belakang. Episode operasi adalah pengembangan secara ilmiah dan bagaimana cara membuat suatu model yang baik dan menjalankan suatu sistem dengan alokasi dengan sumber daya yang terbatas. Lalu metode transportasi adalah bagian dari operasi yang membahas tentang biaya transportasi dari tempat ke tempat lain. Seiring perubahan zaman, banyak metode-metode yang lahir dalam menyelesaikan masalah transportasi. Di antaranya itu ada metode Dovetail dan metode Sangkang-Antaraj, di mana metode ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendistribusian dari suatu produk ke berbagai tujuan dengan biaya yang minimal. Langkah pertama dalam menyelesaikan masalah transportasi adalah mencari solusi layout yang sesuai dan efektif. Dari langkah yang terkandung di atas, penulis tertarik mengambil judul tentang penyelesaian masalah transportasi menggunakan metode Dovetail dan Antaraj untuk mendapatkan solusi optimal. Rumusan masalah yang pertama itu, dapatkan metode Dovetail dan Antaraj dalam menyelesaikan masalah transportasi kasus minimasi dengan mencari solusi layak awal dengan menggunakan metode seimbang. Yang kedua, bagaimana perbandingan metode Dovetail dan Antaraj dalam menyelesaikan masalah transportasi kasus minimasi dengan mencari solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Lalu batasan masalah, di mana yang pertama itu kasus minimasi dengan menggunakan rata seimbang, yang kedua uji optimalitas menggunakan metode MODI. Lalu tujuan dan manfaat. Tujuannya itu memahami perbandingan metode Dovetail dan Antaraj dalam menyelesaikan masalah transportasi kasus minimasi dengan uji optimalitas menggunakan MODI. Lalu manfaatnya itu menambah pemahaman mengenai metode Dovetail dan Antaraj dalam menyelesaikan masalah transportasi dengan mencari solusi layak awal. Lalu metode penelitian, di mana metode yang digunakan solusi ini berupa studi literatur dengan kajian teoritis dan memahami beberapa literatur lainnya khususnya mengenai metode Dovetail dan Antaraj. Yang kedua, landasan teori. Prinsip operasi adalah bagi pengambilan keputusan secara ilmiah dengan memanfaatkan pengetahuan ilmiah melalui usaha yang bertujuan untuk menentukan penggunaan terbaik sumber daya yang terbatas. Lalu pemrograman linier. Pemrograman linier adalah suatu model matematis yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasi sumber daya yang terbatas secara optimal. Tujuannya itu meminimumkan atau memaksimumkan J sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma J sama dengan 1 sampai N, CIJ dikali XIJ dengan batasan A11 X1 ditambah A12 X2 ditambah sampai ditambah A1N XN kurang dari sama dengan atau sama dengan atau lebih besar sama dengan B1 sampai AM1 X1 ditambah AM2 X2 ditambah sampai ditambah AMXN kurang dari sama dengan atau sama dengan atau besar sama dengan X1, X2 sampai X-nya itu harus sebesar dari sama dengan 0. Optimisasi, di mana pendekatan normatif yang mengidentifikasi penyelesaian masalah terbaik dari suatu permasalahan yang diarahkan pada titik maksimum atau minimum suatu fungsi tujuan, di mana untuk maksimum dan minimum itu, kalau minimum itu kita biaya yang dikeluarkan itu harus seminimal mungkin. Kalau maksimum itu keuntungannya harus seminimal mungkin. Langkah-langkah optimasi ini itu yang pertama, pada penyelesaian variabel awal tambahkan baris UI dan kolom VJ. Yang kedua itu isi salah satu baris UI atau kolom VJ dengan 0. Biasanya baris atau kolom yang dipilih adalah baris atau kolom yang membuat variabel basis yang paling banyak. Lalu yang ketiga itu isi baris UI dan kolom VJ lainnya dengan aturan CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Yang keempat, isi sel-sel sisanya bukan basis dengan kuantitas CIJ dikurang UI dikurang VJ. Jika ada sel yang nilai CIJ dikurang UI dikurang VJ atau kurang dari 0, maka tabel tersebut itu belum optimal.
Lalu metode transportasi. Metode transportasi adalah metode yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Suatu metode transportasi dikatakan seimbang jika antara persediaan dan permintaannya itu totalnya itu sama, di mana tujuannya juga meminimumkan Z sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai M, sigma J sama dengan 1 sampai M, CIJ dikali XIJ. Dengan kendala sigma XIJ itu sama dengan SI, di mana I-nya itu sama dengan 1, 2 sampai M. Begitupun dengan sigma XIJ sama dengan DJ, di mana J-nya itu 1, 2 sampai N, di mana XIJ-nya itu harus lebih besar dari 0 untuk semua I dan J. Lalu metode transportasi untuk mendapatkan solusi awal, di mana ada 3, yaitu metode pajak barat laut, metode biaya terendah, dan metode apresiasi model. Lalu metode tambahannya itu metode Darvatal dan metode Sankara. Metode transportasi untuk mendapatkan solusi optimal, yaitu ada 2. Yang pertama itu metode stepping stone, di mana metode stepping itu kita harus mencari jalan terpendek untuk setiap sel kosong. Kalau metode Modi, indeks perbaikan dapat dihitung tanpa harus mencari jalur terpendek. Kita hanya membutuhkan 1 jalur terpendek untuk metode Modi. Yang ketiga ada algoritma, di mana yang pertama itu metode Darvatal. Metode Darvatal ada metode baru untuk menyelesaikan masalah transportasi, di mana algoritmanya itu yang pertama kita bangun matris transportasinya, lalu kita lihat apakah datanya balance. Jika tidak, kita tambahkan dummy. Langsung lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari nilai kedua minimum dari setiap baris dan kolom. Lalu yang langkah ketiga itu pilih baris atau kolom yang memiliki nilai kedua minimum pada setiap baris atau kolom. Lalu langkah keempatnya itu mencari apakah datanya 2 kali 2. Jika tidak, kita ulangi lagi ke langkah kedua dan langkah ketiga. Jika matriksnya sudah 2 kali 2, maka kita langsung menaruhkan pada katipan. Ya, maka supaya data yang terpenuhi, maka selesai maka didapatkan selesai. Yang kedua ada metode Sankara, di mana metode ini juga metode baru yang dapat menyelesaikan masalah transportasi. Dengan algoritmanya itu kita pertama membangun matris transportasinya, lalu kita lihat apakah datanya balance. Jika tidak, tambahkan dummy. Jika iya, maka lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari biaya minimum persediaan. Langkah kedua itu lanjut, kemudian dari nilai minimum persediaan kita cari nilai minimum di setiap baris atau kolom. Lalu maka kita reduksi langsung sampai nilai persediaannya itu harus 0. Jika sudah 0, maka supaya data terpenuhi maka diselesai. Yang ketiga ada metode Modi. Metode Modi algoritma itu yang pertama membangun matris transportasinya juga, terus cari solusi layak awal untuk menentukan variabel basis. Karena kita misalkan sudah didapat metode dari metode Darvatal dan metode Sankara, langsung kita misalkan U1-nya itu harus sama dengan 0. Lalu cari nilai UI. UI itu adalah nilai baris ke I, dan VJ itu nilai kolom ke J. Cari nilai UI dan VJ dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan UI ditambah VJ. Lalu cari variabel basis dengan menggunakan rumus XIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Lalu apakah XIJ-nya bernilai positif? Jika tidak, kita pilih XIJ paling negatif untuk menjadi variabel basis, lalu alokasikan karena error tersebut. Jika nilai XIJ-nya sudah bernilai positif, maka kita hitung biaya yang diperoleh, maka solusi optimal, maka selesai. Yang keempat ada studi kasus dan analisis. Metode yang pertama itu metode Darvatal. Data yang didapat merupakan data biaya per unit pengiriman pabrik Mahindra dengan tujuan mencari biaya yang paling minimum untuk pengiriman setiap pabrik Mahindra tersebut. Maka kasus tersebut merupakan kasus minimasi biaya dengan total 3 pabrik, yaitu Kolkata, Bangalore, dan Mumbai, untuk dikirim ke 3 lokasi, yaitu Vadodara, Visakhapatnam, dan Nagpur. Ini tabel awalnya. Langkah pertama itu kita bangun matris transportasinya, di mana sumber pertama ke tujuan 1 dengan biayanya 6, dengan persediaannya 50 dan permintaannya 20. Lalu sumber pertama ke tujuan dengan biayanya 4 dengan persediaan 50 dan permintaannya 95. Dan sumber 1 ke tujuan 3 itu 1 dengan persediaan 50 dan permintaannya itu 35. Karena ini
kasus seimbang, maka permintaan dan persediaannya itu sama, yaitu 150. Lanjut ke langkah 2, yaitu mencari nilai kedua minimum. Kita lihat baris pertama, biayanya itu ada 6, 4 sama 1, maka nilai kedua minimumnya ada di angka 4, yaitu baris pertama ketujuan 2. Lalu baris kedua, biayanya itu ada angka 3, 7 sama 7, nilai kedua minimumnya itu ada di angka 7. Begitupun baris ketiga, biayanya itu ada angka 4, 4 sama 2, nilai kedua minimumnya ada di angka 4. Lalu kita lihat kolom pertama, biayanya itu ada 6, 3 sama 4, biaya kedua minimumnya ada di angka 4, yaitu kolom ke-1 baris ketiga. Lalu kolom kedua, biayanya itu ada angka 4, 7 sama 4, biaya kedua minimumnya ada di angka 4, yaitu kolom kedua baris ke-1. Lanjut ke kolom ketiga, biayanya itu ada angka 1, 7 sama 2, biaya kedua minimum ada di angka 2, yaitu baris ketiga kolom ke-3. Lanjut kita langkah ketiga, yaitu pilih baris atau kolom matris yang memiliki nilai maksimum. Kan ini sudah didapat nilai kedua minimum dari setiap baris dan kolom. Kita cari nilai maksimumnya, yaitu ada di angka 7, yaitu ada di baris kedua. Dari baris kedua kita fokuskan cari nilai minimum, yaitu kan baris kedua biayanya itu ada angka 3, 7 sama 7, biaya minimumnya ada di angka 3, maka kita alokasikan di angka ketiga. Kita lihat dari kolom pertama itu permintaan sama persediaan lebih besar mana. Karena lebih besar persediaan, maka kita kurangi permintaan. Jadi 40 dikurang 20 sama dengan 20, begitu permintaannya 20 dikurang 20, totalnya juga dihitung 150 dikurang 20 sama 130. Karena kolom pertama sudah habis, maka kita reduksi. Nah, ini hasil reduksi iterasi pertama. Karena matrisnya belum 2 kali 2, masih 3 kali 2, maka kita ulangi lagi langkah kedua, mencari nilai kedua minimum lagi. Kita lihat baris pertama, biayanya itu ada angka 4 sama 1, nilai kedua minimum ada di angka 4. Lalu baris kedua, biayanya itu ada angka 7 sama 7, nilai kedua minimum ada di angka 7. Begitupun baris ketiga, biayanya itu ada angka 4 sama 2, nilai kedua minimum ada di angka 4. Lalu kita lihat yang kolom kedua, biayanya itu ada angka 4, 7 sama 4, biaya kedua minimum ada di angka 4. Begitupun kolom ketiga, biayanya itu ada angka 1, 7 sama 2, nilai kedua minimumnya ada di angka 2. Lanjut ke langkah 3, kita pilih baris atau kolom yang memiliki nilai maksimum. Nah, ini kan nilai kedua minimum sudah didapat, kita cari lagi nilai maksimumnya ada di angka 7 juga di baris kedua. Dari baris kedua kita fokuskan juga cari nilai minimum, karena ini nilainya sama, nilai kita pilih salah satu. Kita pilih yang baris kedua kolom kedua. Kita lihat permintaan sama persediaan lebih bisa menekan lebih besar permintaan, maka kita kurangi persediaan. 95 dikurang 20 sama 75, begitupun persediaan 20 dikurang 20 sama dengan 0, begitupun totalnya 130 dikurang 20 sama 110. Karena baris kedua habis, maka kita reduksi baris kedua. Dan ini hasilnya iterasi kedua. Karena matrisnya 2 kali 2, maka kita menandakan penetapan. Gimana caranya mengurangi nilai maksimum ke nilai minimum? Kita lihat baris pertama, biayanya itu ada angka 4 sama 1, jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Begitupun baris ketiga, 4 dikurang 2 sama dengan 2. Lalu yang kolom, 4 dikurang 4 sama dengan 0. Lalu kolom ketiga, 2 dikurang 1 sama dengan 1. Nah, karena sudah didapat nilai penetapannya, hasilnya kita lihat untuk baris dan kolom, kita cari lagi nilai maksimum, yaitu ada di angka 3, yaitu ada di baris pertama, maka kita alokasikan di baris pertama. Baris pertama kita lihat nilai minimumnya ada di angka 1, maka kita fokuskan di baris ke-1 kolom ketiga, yaitu angka 1. Kita lihat permintaan sama persediaan lebih besar mana, karena lebih besar persediaan, maka kita kurangi permintaan. 50 dikurang 35 sama dengan 15, begitu dengan permintaan 35 dikurang 35 sama dengan 0, totalnya 110 dikurang 35 sama 75. Dan ini karena permintaan dan persediaannya itu sudah sama, maka ini hasil minimasi kolomnya.
Langsung lanjut ke langkah 5, yaitu menghitung total biaya dengan menggunakan persamaan 2.2 diperoleh solusi layak awal dengan biaya total dengan meminimumkan J sama dengan C1X1 sampai C33X33, di mana totalnya itu $535. Dari penyelesaian di atas dengan menggunakan algoritma metode fatal diperoleh solusi layak awal sebesar 535. Lanjut ke perhitungan MODI, menghitungan solusi optimal dengan menggunakan metode MODI. Yang pertama, langkah pertama itu kita mencari solusi layak awal. Sudah didapat ya. Tadi hasilnya itu $535. Nah, lanjut ke langkah 2, itu menentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan nilai-nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI ditambah VJ untuk setiap variabel basis, dan tetapkan bahwa nilai UI satunya itu adalah 0. UI itu adalah nilai baris ke I dan VJ itu nilai kolom ke J. Kita lihat C12 baris 1 kolom kedua, yaitu nilainya itu kan 4, sama dengan U1 nya 0 ditambah V2. 0 ditambah berapa ya, hasilnya 4, berarti 0 ditambah 4 berarti V2 nya itu 4. Lalu yang C13 nilainya itu 1 dikurang U1 nya itu 0 ditambah V3. 0 ditambah berapa yang hasil 1, berarti 0 ditambah 1, maka V3 nya itu 1. Lalu C32 yaitu nilainya 4, berarti U2 ditambah 4, berarti U2 yang ditambah 4 yang hasilnya 4 itu berarti U3 nya itu adalah 0. Lalu C22 yaitu nilainya 7, berarti U2 ditambah 4 juga, berarti U2 ditambah 4 yang hasilnya 7 itu berarti U2 nya itu sama dengan 3 ditambah 4 maka 7. Lalu C21 nilainya itu 3, karena U2 yang sudah didapat yaitu 3 ditambah V1 nya 0, maka karena ini sudah dicari semua, maka sudah terjawab kan, sudah ada semua gitu nilainya. Lanjut ke langkah ketiga, yaitu hitung perubahan biaya untuk setiap variabel non basis. Kita lihat baris 1 kolom 1 nilainya itu kan kita lihat 6 ya, berarti dikurang U1 nya 0 dikurang V1 nya juga kita lihat 0, berarti 6 dikurang 0 sama dengan hasilnya 6. Begitupun baris kedua kolom ketiga kita lihat yaitu 7 ya, berarti 7 dikurang U2 nya itu 3 dikurang V3 nya itu 1, berarti 7 dikurang 3 dikurang 1 hasilnya 3. Begitupun dengan baris ketiga kolom ke-1 kita lihat nilainya itu 4, berarti 4 dikurang U3 nya itu 0, V1 nya itu 0, berarti 4 dikurang 0 hasilnya 4. Begitupun baris ketiga kolom ketiga yaitu nilainya 2, berarti 2 dikurang U3 nya 0 dikurang V3 nya 1, berarti 2 dikurang 0 dikurang 1 hasilnya itu 1. Karena dari langkah ketiganya itu nilai SIJ nya itu sudah positif, maka lanjut ke langsung ke 7, menghitung total biaya. Jika SIJ nya itu bernilai negatif, maka kita ulangi lagi langkah kedua. Karena ini nilai SIJ nya sudah positif, maka lanjut ke langkah 7, menghitung total biaya, di mana meminimumkan Z sama dengan C11X1 sampai C33X33. Totalnya itu 535. Dari penyelesaian di atas dengan uji optimalisasi menggunakan metode MODI dengan menggunakan metode Davato, dari proses solusi layak awalnya itu sebesar 535. Lanjut ke metode 2, yaitu metode sangkang antara, di mana data yang didapat merupakan data biaya per unit pengiriman pabrik Mahindra dengan tujuan mencari biaya yang paling minimum untuk pengiriman setiap pabrik Mahindra tersebut. Maka kasus tersebut merupakan kasus minimasi biaya dengan total 3 pabrik, yaitu Kolkata, Bengaluru, dan Mumbai untuk dikirim ke 3 lokasi, yaitu Vadodara, Chakan, dan Nagpur. Ini tabel awalnya. Lanjut ke langkah pertama ya, baris ke-1 ketujuan 1 dengan biayanya 6 dengan permintaannya 20-50, dengan baris pertama ke tujuan 2 biayanya 4, permintaannya 95 dan presiden 50. Baris pertama ke tujuan 3 yaitu
B-nya 1 dengan permintaan IPA 5 dapat jadi 50, dan ini juga kasus seimbang, jadi permintaan persediaan itu sama 150. Lanjut ke langkah kedua, yaitu mencari nilai minimum persediaan. Kita langsung aja, berarti setiap barisnya sudah dapat, berarti baris pertama 50, baris kedua 40, dan baris ketiga 60. Lanjut ke langkah ketiga, kita cari nilai minimum persediaan. Dari angka 50, 40, 90 nilai minimum ada di angka 40, maka kita fokuskan di baris kedua. Dari baris kedua kita mencari nilai minimum, yaitu ada di angka 3, berarti kita fokuskan di baris kedua kolom pertama. Lalu kita lihat lagi nilai persediaan permintaannya itu lebih besar mana, karena lebih besar persediaan maka kita kurangi permintaan. 40 dikurang 20 sama 50 dengan permintaan 20 dikurang 20 sama dengan 0, dan total lagi 50 dikurang 20 sama 130. Karena nilai kolom pertamanya itu habis, maka kita reduksi kolom pertama, dan ini hasilnya. Karena nilai persediaannya belum habis, maka kita lanjutkan lagi langkah kedua dengan mencari nilai minimum persediaan. Kita lihat langsung baris pertama nilai persediaannya 50, baris kedua 20, dan baris ketiga 60. Lanjut ke langkah 3, pilih baris atau kolom matriks yang memiliki nilai minimum. Nilai minimumnya ada di angka 20, yaitu di baris kedua lagi. Kita lihat nilai minimumnya itu ada di angka berapa, karena ini angkanya sama, kita pilih salah satu. Kita pilih yang baris kedua kolom kedua, yaitu angka 7. Kita lihat lagi permintaan persediaan lebih besar mana, karena lebih besar permintaan maka kita kurangi persediaan. 95 dikurang 20 sama 75, begitu persediaan. 20 dikurang 20 sama dengan 0, dan totalnya 130 dikurang 20 sama dengan 110. Karena nilai baris kedua sudah habis, maka kita reduksi baris kedua. Nah, ini karena nilai persediaannya belum habis, maka lanjut lagi angka 4, yaitu kita kurangi baris pertama itu kan 4, baris ke 1 kan nilai persediaan 50, baris kedua 60. Kita cari lagi nilai minimum, yaitu ada di angka 50, yaitu ada di baris pertama. Dari baris pertama kita cari nilai minimum. Nilai minimumnya ada di angka 1, yaitu baris ke 1 kolom ketiga. Kita lihat nilai yang maksimum di permintaan sama persediaan, karena lebih besar persediaan maka kita kurangi permintaannya, itu 50 dikurang 35 sama 15, dan permintaan 35 dikurang 35 sama dengan 0. Totalnya 10 dikurang 35 sama dengan 75. Karena kolom ketiganya habis, maka kita reduksi kolom ketiga. Dan ini karena permintaan sama persediaan sama, kalau kita kan harusnya sampai persediaannya habis, kalau kita lanjutkan tetap aja nilainya bakal habis, dan sampai sini juga cukup gitu. Lanjut ke langkah 5, yaitu menghitung total biaya, dimana meminumkan Z sama dengan C11X1 sampai C33X33, totalnya itu 535. Dari penyelesaian di atas dengan menggunakan metode algoritma metode sangat taras diperoleh sela-sela yang awal sebesar 535. Lanjut kita perhitungan solusi optimal dengan menggunakan metode MADI. Yang pertama kan kita sudah mencari solusi layak awal dari metode Sangataras. Lanjut ke langkah 2, yaitu menentukan nilai-nilai UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom. Kita lihat baris 1 kolom kedua nilainya itu 4, berarti 4 dikurang U1 nya 0 ditambah V2 nya berarti 0 ditambah V2 yang hasilnya 4 itu, maka V2 nya adalah 4. Begitupun baris 1 kolom ketiga nilainya 1 dikurang U1 nya 0 ditambah V3 0 ditambah berapa yang hasilnya 1, berarti V3 nya 1. Begitupun baris ketiga kolom kedua nilainya 4 sama dengan U3 ditambah 4, berarti yang hasilnya 4 berapa itu, berarti U3 ditambah 0, berarti hasilnya 4. Begitupun baris kedua kolom kedua hasil nilainya itu 7, berarti 7 sama dengan U2 ditambah 4. U2 ditambah 4 yang hasilnya 7 itu berarti berarti U2 nya itu adalah 3 ditambah 4 maka hasilnya 7. Begitupun baris ke 1 kolom kedua nilainya itu 4, berarti U2 nya
3 dan V1-nya 0. Lanjut ke langkah ketiga, menghitung variabel non-basis. Kita lihat baris ke 1 4-nya kan nilainya 6. Berarti 6 dikurang U1-nya 0 dikurang V1-nya 0, berarti 6 dikurang 0 dikurang 0 hasilnya 6. Begitupun baris kedua kolom ketiga, nilainya itu 7. 7 dikurang U2-nya itu 3 dan V3-nya itu 1, berarti 7 dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 4. Begitupun baris ketiga kolom ke-1, kita lihat nilainya itu 4. Berarti 4 dikurang U3-nya 0 dikurang V1-nya 0, berarti 4 dikurang 0 dikurang 0 sama dengan 4. Lalu baris ketiga kolom ketiga nilainya itu 2. Berarti 2 dikurang U3-nya itu 0 dikurang V3-nya 1. Karena nilai XIJ-nya sudah nilai positif semua, maka lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung total biaya, dimana meminumkan Z sama dengan T1X11 sampai C33X33, dimana totalnya itu $535. Dari penyelesaian di atas dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI, untuk metode Taraj diperoleh solusi optimal itu sebesar $535. Nah, sudah selesai. Ini ada 20 percobaan, dimana 5 percobaan untuk metode Del-Fattel dan 5 kali percobaan untuk metode Taraj dengan ukuran analytical 3 dan dengan ukuran 3 kali 4, 5 kali untuk metode Del-Fattel, dan begitu pun dengan metode Taraj juga 5 kali. Jadi totalnya itu ada 20 data. Kita lihat nilainya itu tidak semua sama atau tidak semua optimal. Jadi kita lihat aja nilai yang paling, kalau misalkan nilainya tidak sama, kita lihat yang paling minimum aja. Mungkin sudah selesai ya, kita lanjut ke kesimpulan. Setelah membandingkan metode Del-Fattel dan metode Taraj, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa metode yang lebih baik untuk menentukan solusi optimal pada masalah transportasi dengan studi kasus yang telah diteliti yaitu adalah metode Del-Fattel, di mana solusi yang dihasilkan oleh metode ini mendekati optimal dibandingkan dengan metode Taraj. Jadi metode Del-Fattel itu lebih cepat atau lebih sedikit caranya itu dibandingkan dengan metode Taraj. Lalu sarannya, dalam skripsi ini penulis menggunakan metode Del-Fattel dan Taraj sebagai solusi layak awal dengan uji optimalitas menggunakan metode MODI. Dalam penelitian selanjutnya, penulis menyarankan menggunakan solusi layak awal dan uji optimalitas dengan menggunakan metode stepping stone. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.